Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini ya. Kembali lagi bersama saya Kak Davik ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa ya proses kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha ini? Mari kita simak seperti berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, tentu kalian sudah tahu bahwa ada dua peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia yang sangat besar dan sangat luar biasa. Ya, yang pertama itu ada Candi Borobudur yang terletak di Magelang dan ada Candi Prambanan yang terletak di Sleman. Letaknya sangat berdekatan ya, tetapi tidak hanya itu yang berdekatan, ternyata masa atau waktu pembangunan ini dilakukan pada abad yang sama. Meskipun begitu, letak berdekatan, waktu berdekatan, tapi ternyata didirikan oleh dua dinasti yang berbeda. Yang pertama, Candi Borobudur ini didirikan oleh Raja Samaratungga ya, yang merupakan pemimpin dari dinasti Syailendra. Candi ini berarsitektur Buddha dan diberi nama Bumi Sambara Buddha atau 10 tingkat Bodhisattva. Sementara Candi Prambanan adalah candi yang didirikan oleh Rakai Pikatan yang merupakan pemimpin dari dinasti Sanjaya. Candi ini bercorak Hindu, tapi ya ada tapinya, mempunyai arsitektur Hindu dan Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa pada masa itu sudah sangat besar dan sudah menjunjung yang namanya toleransi. Nanti pertanyaan yang akan muncul berikutnya adalah bagaimana bisa para pedagang, penguasa, pujangga yang ada di masa itu kok bisa mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha? Bagaimana prosesnya? Nah, kita akan simaknya. Nah, masih ingatkah kalian dengan nenek moyang kita yang mana mereka itu berasal dari Indochina dan juga Yunan? Nah, setelah mereka mengenal pelayaran dan juga perdagangan, mereka pun membangun hubungan dengan bangsa India dan Cina yang merupakan dua bandar besar pada waktu itu. Mulai dari sinilah pengaruh Hindu-Buddha dampak pada kehidupan nenek moyang kita pada waktu itu. Nah, semakin meningkatnya intensitas hubungan dagang ya, terutama dengan bangsa India dan Cina, semakin deras pula kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Bahkan pada waktu itu sudah terjadi proses yang namanya akulturasi budayaan antara budaya Hindu-Buddha dan juga budaya asli Nusantara. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Sistem pemerintahan. Kalau pada masa prasejarah dulu itu penduduk kita ya, masyarakat kita itu dipimpin oleh seorang kepala suku. Kepala suku ini merupakan perwakilan dari nenek moyangnya yang dianggap bisa melindungi dan memberikan keamanan kepada mereka dan juga tentunya kesejahteraan. Nah, bagaimana seorang kepala suku ini dipilih? Mereka ini dipilih secara langsung oleh masyarakatnya, oleh di wilayah itu sendiri ya. Nah, setelah kebudayaan Hindu-Buddha ini datang, akhirnya sistem itu mengalami perubahan. Yang tadinya dipimpin oleh kepala suku, sekarang dipimpin oleh raja. Seorang raja ini dianggap sebagai perwakilan dewa. Kebanyakan disamakan dengan dewa matahari, tetapi juga tergantung dari kondisi masyarakatnya itu percayaannya kepada siapa. Nah, tidak lagi dilakukan ya, sistem pemilihan itu tidak lagi dilakukan, melainkan sekarang sudah melakukan penurunan kekuasaan melalui keturunan ya, sudah melalui keturunan. Jadi misalkan anak raja, maka suatu hari nanti dia akan mewarisi tahta ayahnya sebagai seorang raja. Selain sistem pemerintahan ya, pada waktu itu sistem strata sosial juga muncul di masyarakat sebagai akibat dari masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui sistem strata sosial ini, nah kita akan lihat di sini ya. Yang pertama itu ada Brahmana ya. Puncak tertinggi dari sistem strata sosial itu adalah Brahmana yang merupakan terdiri dari para biksu dan juga para pendeta. Mereka punya hak-hak yang luar biasa, punya pendidikan dan pengetahuan yang luar biasa, baik itu soal agama maupun kehidupan. Dan selanjutnya ya di strata kedua itu ada ksatria, yaitu
merupakan beberapa kaum bangsawan yang meliputi raja, menteri, panglima, prajurit, dan perangkat pemerintahan lainnya. Mereka juga mendapatkan pendidikan tapi secukupnya dan sewajarnya. Nah, yang ketiga di bawah satria ini ada waisa. Waisa ini adalah saudagar atau para pedagang ya. Ini mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa dan mendapatkan pendidikan tapi hanya sederhana untuk membantu kehidupan mereka saja. Dan yang keempat ada sudra. Sudra ini merupakan kaum bisa dikatakan budak ya. Mereka ini membantu kehidupan waisya, ksatria maupun brahmana ya, agar lebih mudah. Betul. Yang terakhir itu adalah parya. Parya ini tidak dianggap sebagai manusia ya. Mereka di derajatnya disamakan dengan hewan karena mereka ini biasanya adalah orang-orang buangan yang telah melakukan kejahatan-kejahatan kecil. Nah, dalam bidang kesenian dan juga pendidikan, ternyata Hindu Buddha juga memberikan pengaruhnya. Kalau kita lihat tadi sudah lihat di bidang kesenian itu corak dan relief yang ada di Candi Borobudur, Candi Hindu Buddha lainnya, itu mereka sudah menggunakan relief-relief yang khas dengan rasa Hindu Budaya gitu ya. Nah, juga kalau di prasasti itu mereka juga sudah menggunakan huruf dari Pallawa dan juga bahasanya itu sudah menggunakan Sanskerta. Nah, ini kalau kita sudah tahu ya mempengaruh pengaruh Hindu Buddha ini sangat luar biasa. Lalu bagaimana sih cara masuknya, kok bisa ya ada budaya sebesar ini bisa masuk ke Indonesia, siapa yang membawa? Nah, ini kita lihat ya, ada 4 teori yang menggambarkan hal tersebut. Yang pertama ini adalah ksatria ya, sesuai dengan namanya ksatria berarti teori ini beranggapan bahwa budaya Hindu Budaya di Indonesia ini dibawakan oleh kaum ksatria karena adanya peperangan di sana, kemudian mereka berpindah ke sini dan mempengaruhi para penduduk pribumi atau penguasa-penguasa pribumi ataupun dia mendirikan suatu kerajaan sendiri. Yang kedua itu adalah waisa. Tentunya teori ini mengatakan bahwa perdagangan ini hal yang sangat berpengaruh ya, berpengaruh sekali ya, karena dulunya itu mereka ini berlayar masih menggunakan kapal yang masih menggunakan angin ya, mereka masih menggunakan angin muson. Jadi mereka butuh waktu 6 bulan sekali untuk pulang pergi ya. Akhirnya mereka pun kadang ada badai yang menahan mereka sehingga mereka pun menikah dengan penduduk pribumi, dan hal itu juga menjadi faktor utama penyebaran agama Hindu Buddha. Yang ketiga ada Brahmana. Ya, di masa ini di teori ini beranggapan bahwa kaum Brahmana ini mendapatkan undangan dari kepala suku atau mungkin pemimpin di wilayah setempat untuk menyebarkan agama, mengajarkan agamanya juga di Indonesia. Atau mungkin ada juga yang beranggapan bahwa kaum Brahmana ini dengan sukarela pergi ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu Buddha secara langsung. Nah, yang keempatnya itu adalah teori arus balik, yang mana teori ini beranggapan bahwa kaum pribumi sendirilah yang menjadi faktor utama penyebab masuknya budaya Hindu Buddha. Mereka ini pergi ke India untuk belajar, kemudian kembali lagi setelah mereka memiliki ilmu yang cukup untuk menyebarkan agama. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, sebelum mendapatkan pengaruh Hindu Buddha, masyarakat di Indonesia, di Pulau Indonesia ini sudah pada tingkatan tertentu ya, sudah punya kebudayaan sendiri. Namun kemudian semakin masifnya hubungan dengan dataran India memunculkan akulturasi antara kebudayaan India dan kebudayaan kuno di Kepulauan Indonesia. Budaya yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu diterima dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Oke, kalau seperti itu kita sudah berada di penghujung pertemuan hari ini. Semoga materinya bisa membantu kalian semua, bisa bermanfaat. Cukup sekian ya, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.